Selamat pagi semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pinel Kurung Pabita. Di hari ini saya akan membahas tentang pembuatan penampang geologi. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian terkait dengan materi penampang geologi. Nah, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan membuat penampang geologi. Sebelum kita masuk ke dalam uh, proses pembuatan penampang geologi, saya akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi anjuran pemerintah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jadi kita bantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke proses pembuatan dari penampang geologi, ini ada ketentuan yang sudah saya sampaikan di materi, jadi saya akan mereview lagi. Jadi ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan dalam proses pembuatan penampang geologi, yaitu yang pertama, kalian harus membuat sayatan yang memotong semua jenis batuan yang terdapat di peta geologi. Jadi kalau di peta geologi itu terdapat 3 satuan litologi, berarti tiga-tiganya diusahakan untuk bisa dilewati semua. Nah, terus Pak, kalau tidak bisa dilewati semua litologinya seperti apa? Kita bisa membuat 2 atau lebih sayatan ya. Jadi kalau satu sayatan tidak bisa mewakili semua litologi, kita bisa membuat sayatan lainnya yang bisa mewakili litologi yang tidak dilewati. Oke. Terus yang kedua adalah memperhatikan kontur pada peta. Nah, terus itu pembuatan sayatan usahakan tidak sejajar dengan kontur tetapi memotong kontur. Kenapa? Supaya relief muka buminya itu terlihat jelas. Kalau kalian memotong satu kontur saja, itu tidak akan terlihat relief muka bumi yang jelas. Oke, itu yang ketiga atau yang terakhir adalah cermati strike dip di peta. Pembuatan sayatan usahakan tidak sejajar dengan strike tetapi memotong strike. Ya, jadi ketika dia sejajar dengan strike itu berarti kita berada dengan satu arah perlapisan batuan saja. Kalau kita memotong strike, kita bisa melihat kemiringan dari lapisan batuan nantinya. Ya, itu 3 hal yang perlu harus kalian perhatikan dalam membuat penampang geologi atau kita membuat sayatan ya. Nah, proses pembuatan penampang geologi sendiri, penampang geologi ini kalian perlu mempersiapkan beberapa hal atau alat dan bahan. Yang pertama itu pasti kalian harus mempunyai peta geologi dari daerah yang akan kalian buat penampangnya. Itu pertama, itu wajib. Terus yang kedua adalah kalian wajib menyiapkan alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, penggaris dan lain-lainnya. Itu kalian wajib menyiapkannya. Nah, di sini penggambaran itu usahakan kalian membuat menggunakan pensil dulu. Karena apa? Karena nanti akan banyak dihapus ya, banyak ada beberapa hal yang harus dihapus sebelum nanti jadi penampangnya. Jadi disarankan untuk menggunakan pensil terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga itu kalian siapkan busur dan pensil warna. Itu juga akan menunjang untuk pengerjaan ini. Ya, jadi busur digunakan untuk mengukur derajat, terus nanti pensil warna digunakan untuk mewarnai sesuai dengan satuan litologi yang ada atau simbol litologi berdasarkan warna. Nah, juga nanti akan ada yang namanya diagram untuk penentuan upper dip, tapi itu nanti menyusul, akan saya berikan juga. Oke, kalian perhatikan saja dulu teknik pembuatannya, nanti kalian bisa mempraktekannya. Nah, yang pertama kita masuk ke tahap untuk pembuatan penampang geologi. Kita harus membuat sayatan dulu kan. Nah, ini ada satu contoh sayatan. Nah, sayatan ini kira-kira menurut kalian benar atau tidak? Nah, kalau yang jawab benar itu berarti salah jawabannya karena ini adalah sayatan yang salah. Ya. Jadi sayatan itu kan 3 ketentuan yang tadi sudah saya katakan. Memotong kontur, ya kan, terus tidak sejajar dengan strike, ya kan, dan melewati semua litologi yang ada.
Nah, tapi sayatan A aksen ini, dia tidak melakukan ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, dia sejajar dengan kontur. Nih, sayatannya A aksen, ini konturnya. Dia sejajar, tidak memotong. Ya kan? Terus yang kedua, dia tidak melewati semua litologi yang ada. Ini. Kan ada di sini ada dua satuan litologi, yaitu satuan batu pasir dan satuan batu lempung, ya. Dan dia tidak melewati satuan batu pasir. Terus ada yang ketiga adalah dia tidak memotong strike, tapi dia sejajar dengan strike. Ini ada dua strike di sini, strike deep, ya kan? Tapi dia dua-duanya dia sejajar, tidak memotong. Oke, berarti sayatan ini adalah sayatan yang salah. Oke. Nah, sayatan yang benar seperti apa? Sayatan yang benar itu seperti ini. Nah, sayatan A aksen yang sudah memenuhi ketentuan, yaitu melewati semua litologi yang ada, batu pasir, batu lempung sudah dilewati, terus memotong kontur, dia sudah memotong kontur, terus dia tidak sejajar dengan strike, ya kan? Dia memotong, kurang lebih dia memotong strike, sehingga nanti ketika dibutuhkan untuk perhitungan, kita bisa melakukan perhitungan. Oke, nanti, tapi dibahas lebih jauh lagi nanti. Nah, lanjutnya langkah yang kita lakukan ketika kita sudah selesai membuat sayatan adalah kita menarik garis dari strike menuju ke sayatan seperti ini. Ya, jadi kita tarik garis ini dari strike, kita tarik garis sampai menyentuh sayatan. Kalau di sini ada 3 strike deep ya silakan ditarik semuanya, tapi ini contohnya hanya ada 2 strike deep. Ya, jadi strike deep 1 kita anggap ini strike deep 1, terus ini strike deep 2. Nah, oke, jadi perlu kalian perhatikan juga, ini adalah peta geologi ya. Peta geologi daerah Bukit Pelangi dengan skala 1:1500. Itu harus diperhatikan karena akan digunakan juga nanti ya. Nah, ketika kita sudah menarik perpanjangan dari strike sampai menuju ke sayatan, silakan ambil kertas HPS, terus kalian letakkan seperti ini. Nah, ini anggapannya ini kertas ya, ya kan? Nah, diletakkan di atas sayatan. Selanjutnya kalian beri tanda di kertas HPS tersebut seperti ini. Batas antara sayat A dengan A aksen. Sayatan A aksen, ujungnya ditandain. Menandai panjang dari sayatan ini. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kalian membuat tanda batas ujung A dan A aksen, kalian plotkan semua garis atau semua komponen yang terkena oleh sayatan, ya, yang terkena oleh sayatan. Contohnya ini ada kontur, ya kan? Ada kontur, garis kontur, terus ada sungai, sama ini perpanjangan dari strike. Itu wajib kalian beri tanda di peta. Yang pertama adalah kontur. Nih, seperti ini. Diberi tanda. Oh, ini kontur 120, 105, 90, 75, 60. Diberi tanda semua. Ditandain. Ini kontur 75, ini kontur 75. Nah, diberi tanda. Semua kontur yang dilewati itu diberi tanda. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau indikator apa? Keterangan konturnya itu tidak ada, Pak, hanya beberapa saja. Kalian kalau hanya ada beberapa saja yang ada keterangan elevasinya atau ketinggiannya, silakan kalian lihat polanya atau interval konturnya itu ada berapa sehingga kalian bisa memperkirakan oh ini kontur berapa, ini kontur berapa. Harus diperhatikan dari interval konturnya, ya. Nah, misalnya di sini cuma ada kontur 45 sama 15. Kira-kira di tengahnya berapa? Kira-kira di tengahnya adalah 30 ya. Berarti di sini kontur 30. Anggapnya 30 ini enggak ada ya. Kalau tidak ada semuanya memiliki interval kontur di interval ketinggian di kontur. Nah, ini setelah kalian beri tanda seperti ini, selanjutnya ini kan sungai juga diberi tanda. Ini warna biru sungai ya. Tadi ada keterangan di legendanya. Nah, ini yang belum diberi tanda adalah strike deep ya.
kalian beri tanda seperti ini. Ya, jadi yang gambar litologi ini menunjukkan perbatasan antara kontak satuan litologi batu pasir dengan batu lempung, ya kan? Itu strike dip, kontak perbatasan batuan antara batu pasir dan batu lempung, kontak batu pasir dan batu lempung. Nah, di sebelah kanan itu batu pasir dan di sebelah kiri itu batu lempung. Itu posisinya adalah sama dengan tertera di peta geologi. Begitu juga dengan strike dip-nya. Posisinya itu dia mengarah ke arah kanan, kemiringan. Ini dip ya, dip. Ini strike, ini dip. Nah, dipnya itu mengarah ke kanan atau ke arah A aksen. Jadi kemiringan dibuat sesuai, gambarnya dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di peta. Yang kedua adalah seperti ini, ya kan? Sama dengan kondisi yang dibuat pada strike dip yang kedua tadi, yang dipnya 56 ini. Nah, ini yang dipnya 60 derajat ya. 60 derajat ini itu mengarah ke A. Ya, jadi dia akan mengarah ke A, bukan mengarah ke A aksen. Nah, gambar satuan litologinya, batas litologinya itu juga dibuat warnanya. Jadi kontak antar batu pasir dan batu lempung itu, batu pasir ada di kiri dan batu lempung itu ada di kanan. Terus strike dipnya dibuat arahnya sesuai dengan arah dari strike dipnya, yaitu menuju ke A, bukan mengarah ke A aksen. Jadi dibuat gambaran yang bisa mewakili kondisi yang ada di peta. Ya, oke, sampai di sini kalian memindahkan apa yang kalian sudah buat di HPS ini ke HPS lain seperti ini. Jadi silakan kalian menyiapkan kertas HPS lagi, lalu kalian buat seperti ini. Yang sudah kalian tandain tadi di kertas HPS lain, kalian tempelkan posisi seperti ini di bawah, ya kan, di bawah kertas HPS yang baru. Lalu kalian buat garis horizontal. Nah, garis horizontal ini menunjukkan panjang dari sayatan A sampai ke A aksen. Terus kalian yang di kertas HPS kalian pindahkan ke HPS yang baru, yang tanda-tanda ini. Ya, jadi seperti ini. Sudah kalian pindahkan ke HPS baru, diberi tanda. Nah, selanjutnya kita menarik garis vertikal. Ya, ini yang akan menunjukkan ketinggian. Nah, terus diberi nama. Kita akan membuat penampang geologi. Tadi di peta geologi sudah saya jelaskan daerah Bukit Pelangi dengan sayatan A aksen, ya kan? Terus dengan skala 1:1500. Nah, ini skala berhubungan penting dengan penggambaran ketinggian, ya, berhubungan penting dengan penggambaran ketinggian di garis vertikal, ya. Oke, jadi kalian buat terlebih dahulu garis seperti ini di garis vertikal. Nah, ini tandanya. Ini jaraknya per 1 cm. Itu wajib semuanya per 1 cm. Ya. Jadi ini 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Diberi jarak per 1 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengisi angka atau elevasi sesuai dengan skala. Nah, skala yang kita gunakan adalah skala 1:1500, ya kan? Yang berarti menunjukkan bahwa 1 cm di peta itu sama dengan 1500 cm di lapangan. Atau sama dengan 1 cm di peta sama dengan 15 meter di lapangan. Jadi kalian tinggal menuliskan di ketinggian atau di garis vertikal ini yang menunjukkan ketinggian bahwa 1 cm itu sama dengan 15 meter. Jadi penulisan seperti ini. Nah, cm pertama 15, cm kedua berarti itu adalah 30. Kelipatannya dari 15. Nah, ingat, penggambaran ketinggian di sini, penulisan ketinggian di garis vertikal itu berdasarkan dari skala, ya. 1 cm menunjukkan berapa ketinggiannya. Nah, misalnya tadi sudah kita hitung 1 cm sama dengan 15, 2 cm sama dengan 30, selanjutnya 45, 60 dan sampai ke 135. Oke, sampai di situ
Ketika kalian sudah membuat ketinggian di garis vertikal, selanjutnya kita akan menghubungkan ketinggian yang sudah kita buat tadi di kertas HPS, kita pindahkan di garis horizontal. Kita akan menghubungkan garis yang ada di vertikal dan yang di horizontal seperti ini. Ketinggian 120 kita pertemukan dengan ketinggian yang sama, yaitu 120. Nih, seperti ini. Ini tarik garis vertikal ke atas baru dipertemukan dengan garis horizontal. Ya kan? Jadi dia bertemu. Ini yang 120 dihubungkan 120. Lanjut, yang 105 diketemukan dengan 105. 90 dengan 90, 75 dengan 75. Nah, begitupun selanjutnya dengan yang lain seperti ini. Sehingga semuanya terbentuk garis bantu. Nah, ingat ya, garis bantu yang kita gunakan ini, nantinya yang putus-putus dan yang di bawah ini, itu semua nanti akan dihapus. Jadi usahakan menggunakan pensil. Untuk pewarna ini lebih baik kalian tidak diberi warna tapi diberi keterangan, misalnya kuning, biru, atau ditulis keterangan litologinya, lempung kah atau batu pasir, supaya nanti mudah untuk menghapusnya ya. Nah, ketika sudah dihubungkan antara garis horizontal dan vertikal sesuai dengan ketinggian yang tertera di garis horizontal dan vertikal, kita beri tanda di tiap pertemuan. Contoh ini 120 dengan 120, titik pertemuannya di sini, kita beri tanda titik. Ya kan? Begitupun yang lainnya, 105 ketemu 105, 90, 75, 60, diberi tanda semua. Sehingga seperti ini. Nah, kalau sudah dipertemukan, titiknya sudah ditandai semua, selanjutnya adalah kita hilangkan garis bantu. Nah, sehingga dia menjadi titik-titik yang istilahnya sudah kelihatan bentukannya. Nah, setelah titik-titik ini ada, kita akan menghubungkannya. Jadi semua titik ini akan kita hubungkan. Ya, akan kita hubungkan. Nah, kita hubungkan itu menggunakan tangan dan pensil ya. Kalau bisa itu yang lentur, bukan yang menghubungkan secara kasar atau secara tegak. Jangan ditarik garis lurus tak seperti ini, enggak. Dia kita tariknya itu lugas atau lentur, sehingga dia membentuk lengkungan-lengkungan yang terlihat seperti bentukan aslinya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita tarik itu dia bukan garis yang tegas tapi dia yang lugas. Ya. Nah, sungai itu di dalam penarikan penampang itu dia memiliki dua bentuk. Biasanya kalau enggak V, ya ini bentuknya V, itu menunjukkan bahwa dia sungai yang muda. Terus kalau dia U itu menunjukkan dia berbentuk U di sini, itu menunjukkan dia sungai yang tua. Nah, ini sudah jadi penampang geologi ya, yang belum ada keterangan litologinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, yang selanjutnya kita akan membuat adalah ini. Kita tarik litologi, posisi dari kemiringan ya, posisi dari kemiringan batuan nih. Kita tarik garis sampai dia menyentuh garis, ya kan? Kita tarik. Selanjutnya juga kita tarik yang kedua. Nah, kita tarik garis, terus kita tandain seperti tadi, diberi titik. Nah, terus titik bantunya dihapus. Nah, ya kan? Nah, tinggal ada dua titik ini. Ini yang akan nanti jadi untuk memproyeksikan kemiringan atau menggambarkan kemiringan dari lapisan batuan. Nah, yang seperti ini yang saya maksud. Nah, kita akan membuat ini. Ya. Pembuatan kemiringan ini itu tidak sembarangan dan tidak sesuai dengan yang namanya true dip ini. Kemiringan yang tertera di sini kita tidak membuatnya seperti itu. Ada ketentuan lain. Jadi kita akan melangkah ke pembuatan kemiringan atau yang namanya kemiringan semu atau upper dip ya. Oke. Nah, jadi penggambaran kemiringan lapisan itu dia berdasarkan
apparent dip. Ya, namanya adalah apparent dip. Jadi kemiringan lapisan dalam penampang geologi itu menggunakan apparent dip ketika mereka digambarkan dalam suatu sudut yang tidak tegak lurus strike. Jadi kalau kita tegak lurus strike pas 90 derajat, kita tidak perlu mencari apparent dip. Tapi karena tadi kita menarik garis itu juga tidak tegak lurus dengan strike, ya, maka kita harus menggunakan apparent dip. Nah, jadi apparent dip atau dip semu adalah nama dari setiap dip yang diukur dengan bidang vertikal yang tidak tegak lurus dengan strike. Nah, pengukuran apparent dip ini menggunakan true dip dan direction angle, ya. Jadi apa itu true dip dan direction angle? True dip itu merupakan dip sebenarnya hasil pengukuran di lapangan. Itu tertera di simbol strike dip yang tadi ada di peta geologi, ya. Tertera di simbol strike dip yang ada di peta geologi yang tadi tulisannya 56 dan 60 derajat. Terus selanjutnya ada direction angle, merupakan sudut lancip yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan strike dengan sayatan. Nah, saya akan menjelaskan tentang true dip dan strike, true dip dan direction angle terlebih dahulu. Oke, ini contohnya ya. Nah, true dip adalah ini, ya kan, tertera di peta geologi di simbol strike dan dip. Ya, ini dia tertera yang mana true dip. Nah, itu yang ada keterangan angka 60 derajat, 56 derajat. Nah, itu yang namanya true dip, ya, tertera di simbol strike dip. Selanjutnya adalah yang tadi sudah dibuat garis perpanjangan dari strike sampai dia menyentuh ke sayatan. Nah, terus yang diukur itu yang namanya apparent dip itu adalah sudut lancip yang terbentuk, ya. Sudut lancip yang terbentuk. Ini. Itu namanya direction angle. Ya, direction angle adalah sudut lancip yang terbentuk dari perpotongan antara garis yang ditarik dari strike sampai dengan menuju ke sayatan. Yang diukur adalah sudut lancipnya, bukan sudut tumpulnya. Kalau sudut tumpul kan ini. Ini adalah sudut lancip, yaitu sudut yang di bawah 90 derajat. Ingat, direction angle diukur adalah sudut lancip yang di bawah 90 derajat. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui true dip dan direction angle, kita akan mencari yang namanya apparent dip. Nah, kita ini kan yang diketahui baru true dip saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung direction angle menggunakan busur. Nah, perhitungannya seperti ini. Nah, kan ini sudut yang akan kita ukur. Nah, yang pertama kita letakkan busur. Anggaplah ini yang 60 derajat ini strike dip yang dengan dip 60 derajat adalah strike dip 1 dan strike dip yang dengan kemiringan 56 derajat ini adalah strike dip 2. Jadi kita letakkan busur nih. Busur biasa. Kita letakkan nolnya di perpanjangan ini, terus kita hitung sampai dia besaran sudut yang terbentuk ini. Ini di sini 10, 20, 30, 40, 50, 55. Jadi besar direction angle dari strike dip yang pertama ini itu adalah 55 derajat, ya. 55 derajat terukur dari busur. Nah, selanjutnya kita akan mengukur yang kedua. Strike dip yang kedua yang dengan kemiringan atau dip 56 derajat. Ini sama, diletakkan busurnya terus dibaca berapa sudutnya. Oh, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 56. Jadi sudut yang terbentuk ini atau direction angle-nya adalah 56 derajat. Jadi kita sudah mengetahui true dip dan true dip dan direction angle dari strike dip 1 dan strike dip 2. Maka kita akan mencari yang namanya apparent dip yang dibutuhkan untuk penggambaran tadi kemiringan di penampang geologi. Oke, caranya adalah kita menggunakan diagram ini untuk mencari apparent dip. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari apparent dip dari strike dip 1. Tadi kan true dipnya adalah 60 derajat, kan tertera di peta. Terus direction angle setelah diukur adalah 55 derajat. Nah, yang akan kita cari adalah apparent dip. Apparent dip dicari menggunakan diagram ini. Ya, ini busur ini
itu menunjukkan nilai dari angka apparent dips. 10, 20, 30 ini dalam derajat semua sampai 90 derajat. Itu adalah apparent dip. Nah, nilai true dip itu akan dimasukkan di sini. Jadi 0, 10, 20, 30, 40 di garis miring ini ya, itu adalah true dip. Terus garis yang di bawah ini yang horizontal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90 derajat ini juga itu adalah direction angle. Cara penguploadannya adalah seperti ini. Garis yang datar ini yang horizontal itu dia akan mengarah ke true dip. Sementara garis yang vertikal ini ya nanti itu akan mengarah ke direction angle. Nah, contoh true dip-nya adalah 60 derajat. Berarti ini true dip 60 derajat, posisinya ada di sini. Kita buat garis lurus seperti ini. Nah, ini. Dibuat garis lurus. Ini menunjukkan dia adalah true dip. Selanjutnya direction angle adalah 55 derajat. Posisinya ada di sini. Ya kan, ditandai. Kita tarik garis dari ujung atas sini sampai ke bawah. Sampai ke 55 derajat. Nah, ini seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ketika sudah dua garis terbentuk, otomatis ada perpotongan. Nah, garis perpotongan antara true dip dan direction angle ini yang akan kita tarik sampai kita mengetahui nilai apparent dip. Seperti ini. Nah, dimulai dari ujung sini, ditarik garis sampai melewati perpotongan antara true dip dan direction angle sampai ke arah pembacaan apparent dip. Nah, ujung garis ini yang akan kita baca. Jadi apparent dip-nya berapa? Ini ada angkanya 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia tertera di 56 derajat. Maka apparent dip dari strike dip 1 adalah 56 derajat. Itu kita catat. Selanjutnya kita akan mencari strike dip 2. Yaitu kita akan mencari apparent dip dari strike dip 2. Nah, terus yang kita lakukan sama seperti tadi. True dip-nya 56 derajat. Posisinya sekitar di sini. Ditarik garis. Ya kan? Di yang horizontal. Terus yang vertikal itu nanti akan mengarah ke direction angle. 56 derajat. Sekitar sini. Ditarik garis dari atas. Nah, ketika sudah diketahui perpotongan antara true dip dan direction angle ada di sini, kita lakukan penarikan garis untuk mengetahui apparent dip seperti ini. Ya. Nah, dia posisinya ada di sini. Ternyata setelah dicek itu hasilnya adalah 51,2. Jadi 52 derajat. Apparent dip-nya adalah 52 derajat untuk strike dip yang kedua. Nah, tadi sudah diketahui strike dip 1 dan strike dip 2 itu kita sudah ketahui apparent dip-nya yaitu 56 derajat dan 52 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat kemiringan di penampang geologinya. Nah, ini adalah penampang geologinya yang belum selesai, ya kan? Kita akan membuat kemiringannya. Nah, yang pertama adalah kita membuat yang di strike dip 1 yang dengan tadi apparent dip-nya adalah 56 derajat. Oke. Jadi di sini kita pertama adalah membuat garis bantu seperti ini. Nanti juga garisnya akan dihapus ya. Jadi gambarnya menggunakan pensil saja. Jadi di sini ada 0 derajat, 0 derajat, terus di tengah-tengahnya ini titik tadi ditarik garis 90 derajat. Nah, kita akan membuat kemiringan kemana? Nah, pembuat kemiringannya itu bisa kita menggunakan yang ke sini atau yang sebelah kanan ini atau yang sebelah kiri. Nah, tapi kita melihat dari simbol litologi yang sudah kita buat di awal. Oh, ternyata dia kemiringannya itu menuju ke arah A, bukan ke arah A aksen. Berarti dia otomatis kita menggunakan yang sebelah kiri. Ini. Ya. Nah, kemiringan yang sebelah kiri ini mewakili bahwa 0 derajatnya ada di sini dan 90 derajatnya di sini. Berarti kita akan menguploadkan apparent dip sebesar 56 derajat. Lalu kita ambil busur seperti ini, ya kan, diletakkan 0 terus di sini 90 derajat.
sebesar 56 derajat. Berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Berarti 56 ada di sini ditandai. Nah, ini. Nah, ketika sudah ditandai, diambil busurnya, lalu kita melangkah ke aprendip yang kedua. Dibuat garis bantunya sama seperti yang tadi, ada 0 derajat, 0 derajat, 90 derajat. Terus kita kembali ngelihat simbol strike dip yang sudah kita buat. Oh, ternyata dia kemiringannya itu kemiringan dari lapisannya itu atau dipnya itu dia mengarah ke arah A aksen. Berarti kita tidak menggunakan garis bantu 0 derajat dan 90 derajat itu yang ada di kiri, tapi kita menggunakan yang di kanan. Karena dia kemiringannya mengarah ke A aksen. Ya kan? Nah, kemiringan A aksennya itu kita buat di sini berarti. Kita akan menggunakan 0 derajat dan 90 derajat yang posisinya ada di kanan. Lalu kita ambil busur. Nah, yang akan kita baca adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 derajat. Apparent dip dari strike dip 2 tadi itu hasilnya adalah 52 derajat. Ya kan, posisinya ada di sini. Ini 10, 20, 30, 40, 50. Ini 52. Sekitar sini. Nah, kita tandai. Nah, ketika sudah ditandai, kita ambil busurnya dan kita hapus garis bantunya. Sehingga kenampakannya adalah seperti ini. Akan hanya ada titik penanda dari apparent dip yang sudah kita ukur pakai busur dan kita akan menandainya. Ya, jadi tinggal ditarik garis. Nah, seperti ini. Dari penanda tadi awal terus ditarik ke apparent dip. Ya. Sama yang kedua juga seperti itu. Nah, ketika sudah jadi, ini kita sudah mengetahui kemiringan lapisan batuan. Tinggal kita melakukan pewarnaan. Ya, jadi setelah apparent dip diplotkan atau kemiringan semu dari lapisan batuan diplotkan, kita tinggal mewarnai sesuai dengan warna dari litologi yang tadi sudah kita buat. Nah, ini contoh yang pertama adalah batu pasir itu ada di sebelah kiri, sedangkan di batu lempung itu ada di sebelah kanan. Nah, berarti yang ada di sini itu kalau sesuai dengan keterangan yang kita beri di awal tadi, berarti itu adalah batu pasir. Jadi di sini nanti dia akan berwarna kuning, ya kan? Nah, ini adalah yang di sebelah kanan adalah batu lempung. Kita perhatikan yang di gambar kedua, ya kan? Di sini batu lempung itu berada di sebelah kiri, otomatis dia akan ada di sini. Sementara batu pasir itu dia ada di kanan, ya kan? Berarti dia ada yang di sini. Nah, ini adalah kontak batuannya atau perlapisan apredimnya tadi menunjukkan bahwa dia batu pasir itu ada di sebelah kanan. Kalau yang kedua ini berarti di sini adalah warna kuning. Nah, yang di tengah ini berarti dia sama-sama warna hijau karena di sini dua litologi ini menunjukkan bahwa dia adalah warna hijau. Berarti di sini adalah warna hijau. Nah, ketika sudah selesai sampai di sini, ya, itu berarti kita sudah selesai membuat penampang geologi. Tinggal kita menghapus alat bantu yang sudah tidak diperlukan seperti yang keterangan di bawah ini. Terus sudah bisa kita hapus seperti ini. Nah, ini adalah penampang geologi daerah Bukit Pelangi sayatan A aksen dengan skala 1:1500 yang sudah kita buat. Nah, oke, berarti penampang geologi itu sebenarnya simpel. Jadi dia ini adalah gambaran relief permukaan buminya, ya kan? Yang di kertas dia datar, ternyata setelah diplotkan ke dalam penampang, ternyata dia berbentuk bukit dan gunung atau gunung. Nah, terus ada kenampakan sungainya juga. Nah, jadi jelas. Nah, dari sini kita bisa melihat kenampakan dari bawah permukaan dari relief muka buminya. Jadi sudah kita lihat, oh ternyata di bawah permukaan itu kemiringannya seperti ini. Oh, ini semuanya batu pasir di perbukitan ini. Ini sama juga di perbukitan ini. Itu batu pasir. Oh, daerah yang agak datar ini ternyata litologinya adalah batu lempung semua di bawahnya. Tuh. Jadi inilah penampang geologi yang bisa memberikan gambaran bahwa permukaan dari suatu daerah yang kita buat penampang geologinya, ya.
Mungkin cukup sampai di sini. Setelah ini nanti kalian bisa mempraktekkan untuk membuat penampang geologi sendiri. Jadi nanti saya akan kirimkan peta, terus diagramnya juga akan saya kirimkan. Kalian bisa mempraktekkan sendiri untuk membuat penampang geologi. Nanti akan jadi tugas yang akan kalian kumpulkan kepada saya. Oke, terakhir terima kasih untuk perhatiannya. Silakan kalian catat terlebih dahulu proses pembuatan yang sudah saya jelaskan di buku catatan kalian. Nanti kita akan praktek untuk membuat penampang geologi. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat pagi, terima kasih untuk perhatiannya.